Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Yang 2 rakaat itu usollinya usolli sunnatas syaf'i. Innallaha watir, Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil. Maka sholat yang ganjil itu disebut dengan witir. Ada 3 rakaat, pernah dibuat Nabi 5 rakaat, pernah juga 7 rakaat, pernah 9 rakaat, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat witir 11 rakaat sunnah, ada orang sholat witir 9 rakaat sunnah, ada sholat witir 3 rakaat sunnah. Bagaimana kalau ada orang sholat witir 1 rakaat juga witir? Usolli sunnatal witri rakaatan. Pulang dia ke rumah capek lelah, lalu dia sholat witir 1 rakaat saja, maka sholat witirnya itu pun sah. Tapi yang biasa dibuat di Indonesia, di mana? Di Mesir, di Maroko, sholat witirnya 3 rakaat. Hanya saja 3 rakaat ini bebas. Bisa 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam, atau 3 rakaat 1 salam. Bagi yang melaksanakan 3 rakaat 1 salam, maka tak boleh dibuatnya ada tasyahud awal, supaya tak sama dengan sholat maghrib. Karena kalau sama dengan sholat maghrib, berarti apa beda dia dengan sholat fardu? Makanya kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat, dibuatnya 3 rakaat 1 salam, tasyahudnya sekali di akhir saja. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita ke masjid-masjid tua seperti Masjid Raya Senapelan, mereka membuat 2 rakaat, habis itu baru 1 rakaat. Beberapa masjid tua membuat 2 rakaat, setelah itu baru 1 rakaat. Maka sesungguhnya dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Kalau sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu apa namanya? Maka yang 2 rakaat itu namanya syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' artinya genap 2, wal watri witir artinya 1. Jadi kalau kita sholat witir, imamnya 2 1, yang 2 rakaat itu usollinya usolli sunnatas syaf'i ma'al witri raka'ataini. Baru nanti yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri raka'atan. Sholat syafa' yang masih sepaket dengan witir. Setelah itu sholat witir 1 rakaat, maka witirnya 3. Saya pernah ditanya orang, masa witir ada 2 rakaat Pak Ustadz? Iya, 2 rakaat lalu kemudian tambah 1. Oh, tidak bisa. Kalau sholat witir itu 3 rakaat. Oke, kalau kamu mengatakan sholat witir 3 rakaat, bagaimana orang melaksanakan witir 9 rakaat? Apa mungkin 9 rakaat 1 salam? Tentu dia buat 2, 2, 2, 2, 1. Lalu yang 2 itu apa namanya? Kalau ada orang sholat witir 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Maka yang 2 itu namanya sholat syafa'. Itu untuk membantah orang yang mengatakan apa arti 2 witir itu. Dia tetap witir, dia sepaket dengan yang ujung nanti. Makanya namanya sholat syaf'i ma'al witri. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, nanti pulang tidur malam, bangun malam jangan witir lagi. Karena dalam hadis dikatakan la witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam.
Witir artinya ganjil. Kalau orang sudah sholat witir 3, habis itu ditambahnya lagi witir 3, 3 tambah 3 6, maka ganjilnya hilang. Maka itu berarti bukan sholat witir. Maka kalau kita witir pilihannya 2, habis tarawih witir, nanti malam bangun tahajud saja, atau habis tarawih pulang, nanti malam baru sholat witir. Muncul masalah. Katanya dalam hadis Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam sholat witir. Kalau sudah sholat witir habis tarawih, mana boleh lagi sholat malam Pak Ustadz? Boleh. Jadi kalau udah sholat witir habis tarawih, tidur, nanti malam bangun, tinggal sholat tahajud saja. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat sunat setelah sholat witir. Jadi pilihan kita 2. Kalau mau habis tarawih witir, nanti malam bangun tinggal tahajud. Tapi kalau habis tarawih pulang, maka nanti malam sholat tahajud, habis tahajud ditutup dengan witir. Kalau Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya jadwal ceramah di masjid, saya sholat tarawih, saya ikut sholat witir. Nanti malam saya bangun tinggal tahajud saja, saya tidak sholat witir lagi. Kalau kebetulan Ustadz 10 terakhir Ramadan sholat witir, habis sholat witir Ustadz pulang ke rumah tidur, malamnya Ustadz ceramah di masjid yang kebetulan di situ ada i'tikaf, Ustadz diminta jadi imam sholat witir. Mau menolak tak mungkin. Jamaah minta kepada Ustadz Abdul Somad, kami minta menjadi imam witir, maka saya tetap sholat witir. Tapi tadi katanya tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, witir yang 3 tadi bisa dibatalkan. Caranya, sholat 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir 3 tadi menjadi 4. Ini selalu saya sampaikan kepada imam-imam yang terpaksa mesti menjadi imam witir waktu iktikaf. Jadi dia sholat sunat 1 rakaat, niatnya sholat sunat 1 rakaat menggenapkan witir yang 3 tadi, sehingga yang 3 tadi menjadi 4. Setelah itu dia sholat witir 3 rakaat, maka witir dia malam itu menjadi 7 rakaat. Tapi saya tidak anjurkan seluruh jamaah begitu, khusus bagi imam ustadz yang sudah sholat witir di masjid, terpaksa nanti malam witir lagi, maka caranya sempurnakan witir 3 tadi jadi 4, nanti waktu i'tikaf jadi imam, tambah witir jadi 3 lagi, maka 4 tambah 3 sama dengan 7 rakaat witir. Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud, baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongkoti tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana semaca akibat tapi sami ya. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam. Iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam, itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasawuf awal nopo sunnat. Ya. Tapi kalau traweh itu sudah monggo kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerinnya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh itu
alamiah, apa implementasi dari Qiyamu Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamu Ramadan, maka ada orang terawih langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, harus kamu katakan sah, karena tasyahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasyahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasyahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih, yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya sudah usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerusno sing sak rakaat, itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh ada nih kok, murid kamu beling-beling ya, modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa gak zaman akhir ya sab. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu aja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya solu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung gitu. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batalnya ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak jawab gitu. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eleng-eleng ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya rong kasil lah. Bingung tuh saya mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dia ke muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Dan anak niatnya ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen, kopi Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu, insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Oh sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi gitu mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong saleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat saleh ya gitu. Kalau enggak pas
wah cocok ini. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, boleh kowe sumuni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, nggak ada jawabannya sudah. Sengko nang akhirat fa yunabbiukum bima kuntum takmalun. Sengko Allah piyambak sing apa menghisab. Mun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqibhuma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa adalan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasawuf akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar mu salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasawuf akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lu gue bener terus nek ana lungguh untuk metintang sipik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguh ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Wali ono gue ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampe. Wa kaifa ada jasa. Terus hukum itu penting. Jika kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho, wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh rak ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digowo. Ya lungguh meneh. Batin ku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursine enteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap, salim. Kalau aku dong ditakoi, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbaya ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Sholih iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shot, lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas. Yo apa? Seru repot. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti gitu. Terus sholat itu wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben khusnudzon be umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sampean gak ngerti ilmu itu gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi itu tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting. Sanggep ae ben mari husnudzon. Misalnya orang tasyahud akhir kok ambek swilo anggap ojo tuh aliran ojo ngono sik. Iki bar ngaji menjadi talibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh wali alir. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa ada jasa dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho nak salat kan sikile
diselujungno. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gondut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire bujur. Lah mergo jajal praktekno guling kan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada. Tapi Pak Ngangan ya ora sopan, wong sowan pangeran kok ngono terus piye? Lah ya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya buat tenaten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabi Abdul bin Abbas. Ya sampean tawaf mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kok ya gelem tenan. Lha itu satu-satunya solusi kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wes aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk ya tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok wong khusyuk kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 atau 13. Bar tawaf niku tok sak iku untuk bojone wong ya. Dadi dekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho, jebule ora. Piye gitu. Lah aku yo ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa. Wah ngenyewong niku, ngenyewong. Mboten kula pas niku intenan eling pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra romo pas niku. Mergo iku tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fase-fasene wong nak yamono wae eling pangeran to dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak kerasa. Bareng bar tawaf jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya 2-2-2 kemudian 1 atau 2-2-2 kemudian 3 atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Oh, jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat nampak, ya, saya bahasanya nampak membagi 2. Di 2 dulu kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat dari praktek salat witir Nabi itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi salat 5 rakaat witirnya itu nggak dibagi, nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi, baru setelah yang kelima baru beliau salam. Nah, baiknya jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama dalilnya kurang menguatkan karena ini pandangan Ibnu Umar, ya tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multi tafsir. Yang kedua, dari mana multi tafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya apa yang 2 ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya.
Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2 atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan sholat yang di atas ini, 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Sholat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa. Syafa itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini sholat syafa. Syafa yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul akli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap salat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu, ya. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat, enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna, berarti 2, 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten, songo, lebih seru dong. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal, yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok itu didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat nggih. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia.
karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rok'ataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini, engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nggak selesai yo, selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kan kita wis bingung. Bingung. Itu cara pangeran bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono iku. Dadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui. Sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Sholli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Ya piye. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Namun yang pintu ya melok nopo pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru. Lawung sholat itu wes apik, ora usah detail-detail nopo niat.
Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus niki